Orientasi kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia digelar secara offline. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia kukuhkan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional. Dalang cilik usia 3 tahun meriahkan perayaan Hari Anak di UI Depok. Halo Sobat TV UI, ketiga informasi tadi akan mengisi lingkar UI kita hari ini. Saya Aga Fikdawan akan menemani Anda dengan tayangan menarik lainnya di seputar Universitas Indonesia. Dan inilah Lingkar UI selengkapnya. Orientasi Kehidupan Kampus atau OKK akhirnya diselenggarakan secara offline di Balairung UI. Kegiatan yang berlangsung selama 1 pekan ini melibatkan lebih dari 150 panitia dengan 5 rangkaian kegiatan yang dilanjutkan dengan pengenalan sistem akademik fakultas atau PSAK. Wajah-wajah baru menghiasi Balairung UI Depok 15 Agustus 2022. Mereka adalah para mahasiswa baru Universitas Indonesia yang sedang mengikuti rangkaian acara orientasi kehidupan kampus atau OKK. Ini merupakan OKK pertama yang digelar secara luring pasca pandemi. Acara yang diadakan sejak bulan Juli ini bertujuan memperkenalkan berbagai kegiatan dan aktivitas mahasiswa di Universitas Indonesia. Meski harus berjemur di bawah terik matahari, para peserta OKK tetap antusias mengikuti jalannya acara. Aspeknya seru banget, pematerinya juga pada keren-keren, gestarnya juga pada seru lah. Untuk menambah semarak acara, panitia menghadirkan sejumlah alumni public figure sebagai pembicara. Di antaranya, presenter Najwa Shihab, Iman Usman pendiri Ruang Guru, serta Raditya Dika, produser dan penulis film. Usai menjalani OKK di tingkat universitas, para mahasiswa baru melanjutkan orientasi di tingkat fakultas, salah satunya di FISIP UI. Di FISIP UI, masa orientasinya dikenal dengan nama Pengenalan Sistem Akademik dan Kehidupan Kemahasiswaan atau PSAK. Lebih dari 700 mahasiswa baru dari 7 jurusan di FISIP UI hadir secara luring di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia. Zahratul Nurzain, Ketua Pelaksana PSAK FISIP UI 2022 berharap mahasiswa baru FISIP UI dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kampus. FISIP UI 2022 agar bisa setidaknya mulai mengenal apa yang ingin dilakukan di FISIP UI selama kurang lebih 4 tahun dan menentukan pilihan itu sejak dini gitu. Sementara Demos Karubaba, mahasiswa baru FISIP UI asal Papua, mengaku memiliki harapan besar untuk mengukir prestasi. Saya sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu hubungan internasional, pastinya saya ingin menjadi mahasiswa yang unggul baik di bidang akademis maupun non-akademis. Rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru di Universitas Indonesia tidak berakhir hanya sampai di tingkat fakultas. Masih ada lanjutan orientasi di tingkat jurusan yang masih berlangsung hingga masa perkuliahan dimulai. Nah, kalau kampus UI sudah mulai ramai dengan mahasiswa yang menjalankan kegiatannya secara luring, bagaimana dengan kampus Sobat TV UI lainnya? Yuk, tulis di kolom komentar. Tim Liputan TV UI. Mahasiswa baru Universitas Indonesia menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai syarat mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Selain itu, bukti tes kesehatan juga diperlukan untuk mengambil jaket alma mater UI yang dikenal dengan nama jaket kuning. Mahasiswa baru Universitas Indonesia menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Satelit Makara UI. Proses ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, para mahasiswa baru harus mengisi biodata diri dan kuesioner diakhiri dengan reservasi pemeriksaan fisik. Rangkaian PKKMB terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pembagian jaket kuning, latihan paduan suara, display UKM, orientasi kehidupan kampus atau OKK, orientasi belajar mahasiswa dan pengenalan sistem akademik fakultas atau PSAK.
Untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, para mahasiswa baru harus mengisi biodata diri dan kuesioner diakhiri dengan reservasi pemeriksaan fisik. Mahasiswa yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan kartu bukti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pengambilan jaket kuning. Sebelum kita mulai PMKes sih kita yang tentunya sarapan dulu. Setelah itu kita juga menyiapkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan seperti NPM dan KTP, kartu identitas diri. Dan setelah itu kita juga sebelum kita ke sini juga kita precaution sendiri untuk tidak kemana-mana dulu dan biar mengurangi konsekuensi untuk penyebaran virus corona. Pengambilan jaket kuning mulai dibuka tanggal 19 Juli hingga 3 Agustus 2022 di Aneks Balairung UI. Para mahasiswa baru harus mengambilnya sendiri karena wajib menunjukkan bukti kartu pemeriksaan kesehatan dan juga cetak lembar identitas diri mahasiswa atau IDM dari Siak NG. Nabila, mahasiswa baru UI angkatan 2022 merasa sangat senang bisa menjadi mahasiswa UI dan ingin membanggakan UI. Kesan pesan aku ya pastinya kayak seneng banget sih bisa kuliah di UI, terus juga kayak nggak expect kalau misalnya bisa lolos di sini. Jaket kuning UI atau Jakun UI merupakan simbol kebanggaan bagi para mahasiswa universitas nomor 1 di Indonesia ini. Tak heran, hampir semua mahasiswa yang telah mendapatkan Jakun biasanya langsung berfoto di depan gedung Rektorat UI untuk mengabadikan momen istimewanya. Tim Liputan TVUI. Kumpulan stand UKM atau unit kegiatan mahasiswa memadati lapangan Balairung UI. Sekitar lebih dari 25 UKM melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian mahasiswa baru agar bergabung dengan UKM yang dibinanya, termasuk membagikan es krim secara cuma-cuma. Hai, Sobat TV UI, udah gabung belum nih di unit kegiatan mahasiswa? Dalam rangka memperkenalkan berbagai komunitas dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Universitas Indonesia, Direktorat Kemahasiswaan UI mengadakan acara display UKM untuk mahasiswa baru angkatan 2022. Acara ini diadakan di Balairung UI Depok pada 16 Agustus 2022, menghadirkan berbagai unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkungan UI. Di antaranya Catur UI, E-Sport UI, Keluarga Mahasiswa Buddhis UI, Salam UI, Teater UI, dan Dance Sport UI. Widi, pelatih Dance Sport UI, menyampaikan harapannya untuk UKM yang ia bina. Bertahun-tahun kita nggak ngadain display UKM dan bagus untuk regenerasi anggota baru di Dance Sport UI. Jadi bagus untuk memunculkan bibit-bibit baru buat UKM kita, ya. Terus bangganya saya juga, saya bisa melatih orang-orang baru, supaya mereka punya hobi yang positif, terus kedepannya bisa jadi sesuatu. Dika Prasetyo, mahasiswa baru FIB UI, mengaku senang dengan acara pengenalan UKM tahun ini. Acara display UKM sendiri sih inspiratif banget sih, gokil. Juga banyak sih UKM yang kayak berusaha ngenalin kegiatannya, ya kreatif lah istilahnya. Berdasarkan data Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia, ada 32 unit kegiatan mahasiswa dan 5 lembaga yang terdaftar. UKM tersebut terbagi menjadi UKM olahraga yang terdiri dari 15 UKM, UKM keagamaan yang terdiri dari 5 UKM, UKM bela negara 2 UKM, dan UKM seni budaya 10 UKM. Namun dalam display UKM kali ini hanya 20 UKM diantaranya yang hadir. Nah, bagaimana nih Sobat TVUI? Apakah ada UKM yang menarik minat Sobat TVUI? Tulis di kolom komentar ya. Tim Liputan TVUI. Kolaborasi musik dua negara memukau penonton di Makar Art Center UI Depok. Saksikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Love is a beautiful thing. Birds are singing songs down from the trees. Love is a beautiful thing. The breeze is blowing, rustling underneath. But if those leaves are rustling underneath somebody else's feet, if it's not me you see, how could that be a thing of beauty?
musik kampus. Profesor Dr. Freddy Lumban Tobing resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional bersama 5 guru besar UI lainnya. Dengan pengukuhan ini, Profesor Freddy berharap bisa membuka jalan bagi ilmu hubungan internasional untuk memiliki program doktoral. Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI kembali menjadi tuan rumah acara pengukuhan Guru Besar FISIP UI pada Sabtu 4 Agustus 2022. Kali ini, Profesor Dr. Freddy Buhama Lumban Tobing dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang mendapatkan kehormatan tersebut. Pada prosesi pengukuhannya, Profesor Freddy menyoroti optimalisasi diplomasi multilevel dan multijalur dalam diplomasi ekonomi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Menanggapi dinamika perubahan internasional dewasa ini, Indonesia dipandang perlu untuk memetakan mitra non-tradisionalnya yang potensial, misalnya di Amerika Latin. Sesungguhnya dalam era globalisasi dewasa ini, faktor jarak geografis tidak lagi menjadi alasan utama untuk melihat hubungan ekonomi antar negara. Menguatnya interdependensi antar negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan pesat mestinya justru dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi antar negara. Profesor Freddy berharap peran barunya sebagai guru besar akan bermanfaat untuk membuka program doktoral di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Istri Profesor Freddy, Masayu Soraya, mengaku ia dan anak-anaknya sangat mendukung karir sang suami. Ya, sebagai istri selalu mendampingi dengan kasih sayang dan juga anak-anak, ya begitu mendukung papahnya, kadang-kadang mengkritik papa mesti begini-gini, tapi itulah kehangatan dalam keluarga. Acara pengukuhan guru besar kali ini ditutup dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama sebagai simbol rasa syukur atas pencapaian Profesor Freddy. Hilmi Aulia, May Christine, TVUI. Kota Semarang ditetapkan sebagai kota paling berkelanjutan versi UI Green Matrix 2022. Peringkat kedua diraih oleh Kota Kediri dan peringkat ketiga Kota Padang. Universitas Indonesia melakukan pemeringkatan terhadap kota dan kabupaten di Indonesia berdasarkan nilai-nilai berkelanjutan. Pemeringkatan yang diberi nama UI Green City Metric ini diumumkan pada hari Kamis 21 Juli 2022 di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok. Di tahun pertama pelaksanaannya, terdapat 34 kabupaten dan kota dari 16 provinsi yang ikut serta. Selaku Ketua UI Green Metric, Riri Fitrisari menyampaikan pentingnya aspek pembangunan berkelanjutan dalam menyusun kebijakan pemerintah di daerah. UI Green Metric saat ini sudah melakukan berbagai perjalanan di mana kami menyadari pentingnya aspek keberlanjutan ini tidak hanya pada skala institusi pendidikan namun juga kabupaten kota. Maka inovasi dari UI Green Metric untuk melakukan pemeringkatan terhadap kabupaten kota yang sustainable atau berkelanjutan. Penilaian UI Green City Metric ini didasarkan pada 6 kategori indikator penilaian, yaitu kategori penataan ruang dan infrastruktur, kategori energi dan perubahan iklim, kategori tata kelola sampah dan limbah, kategori tata kelola air, kategori akses dan mobilitas, serta kategori tata pamong. Penilaian tersebut dilakukan oleh para profesor, akademisi, serta para pakar di bidang terkait. Saat ini juga memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon ini merupakan instrumen transisi menuju ekonomi hijau dan juga pembangunan berkelanjutan. Tahun ini Kota Semarang meraih peringkat pertama sebagai kota paling berkelanjutan, disusul Kota Kediri pada posisi kedua dan Kota Padang di peringkat ketiga. Penyelenggara berharap UI Green City Metric akan kembali diadakan dengan peserta yang lebih banyak. Theo Fani, TVUI. Kolaborasi musik dua negara hadir di Makara Art Center UI Depok. Perpaduan antara alat musik Turki, oud, dan alat musik tradisional Karawitan menghasilkan alunan nada yang memukau penonton.
alunan musik khas negeri Turki berkumandang di seluruh ruangan auditorium Makara Art Center Universitas Indonesia, Depok, Rabu 20 Juli 2022. Serta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Ya, hari itu MAC menggelar Turkish Classical Monophonic Concert dengan menghadirkan Profesor Dr. Mustafa Hilmi Bulut, seorang guru besar di bidang pendidikan musik Universitas Cumhuriyet Sivas, Turki. Dalam penampilannya di MAC UI Depok, sang profesor yang juga sudah mempresentasikan karya ilmiahnya di sejumlah negara seperti Polandia, Amerika, Ukraina, hingga Hong Kong ini membawakan 5 lagu khas Turki diiringi petikan musik tradisional Turki yang dikenal dengan nama ud. Suaranya yang khas dan merdu mampu memukau para penonton. Hari ini ternyata pas hadir di auditorium, ternyata itu ada musik gamelan juga, dan itu ada perpaduannya, itu sangat luar biasa sih, dalam artian kapan lagi perpaduan musik Turki dengan musik Indonesia yang sangat-sangat harmonis. Tak hanya menampilkan kepiawaian Profesor Bulut, dalam konser ini tampil juga pertunjukan karawitan dari UKM Karawitan Jawa Sekar Widya Makara UI. Di akhir acara, musik dua negara karawitan dan ud berkolaborasi dalam lantunan nada-nada yang indah. Putri, anggota OSWM UI, mengakui meskipun genre musik tradisional Indonesia dan Turki berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk menampilkan pertunjukan yang terbaik. Kalau dijelaskan secara jujur, mungkin baru tadi langsung GR ya, karena memang semuanya serba dadakan dan nggak terlalu banyak aransemen yang digunakan. Jadi kita hanya menyelaraskan antara musik tradisional kita dengan musik Turki tersebut. Sementara, Profesor Dr. Mustafa Hilmi Bulut mengaku senang dengan undangan yang dia terima untuk tampil di gedung Makara Art Center UI Depok. I want to thank rector, vice rector, and other personnel and students. I am very happy to be here with you. Konser musik Profesor Mustafa Hilmi Bulut telah banyak digelar baik di tingkat nasional Turki maupun tingkat internasional. Konsernya tak hanya berbentuk musik tradisional Turki, tapi juga musik barat, bahkan salah satu lagu gubahannya kini digunakan sebagai lagu himne Universitas Cumhuriyet Turki. Tim Liputan, TVUI. Dalang cilik berusia 3 tahun meriahkan perayaan Hari Anak di Universitas Indonesia. Selain menyaksikan pagelaran wayang, pengunjung juga disuguhi pameran foto dan lukisan karya anak-anak. Makara Art Center Universitas Indonesia menyelenggarakan perayaan Hari Anak Nasional pada 20 Juli lalu. Acara ini dilangsungkan selama 4 hari dengan mengusung tema mempersiapkan generasi tangguh, kreatif, dan beradab melalui seni budaya. Terdapat beberapa rangkaian acara seperti pameran foto dan lukisan karya anak-anak, sarasehan, serta pagelaran wayang. Yang menarik dari pagelaran wayang tersebut adalah seorang bocah berumur 3 tahun. Lucu sekali bukan? Eko Handayani selaku narasumber dalam acara Sarasehan mengatakan, saat ini anak-anak kerap menjadi tempat pelampiasan amarah orang tua di rumah. Bukan sak-sak. Jadi orang tua juga harus sadar bahwa dia yang punya masalah. Anak juga sudah punya masalahnya sendiri. Sehingga sebagai orang tua ketika dalam kondisi marah, usahakan untuk ambil waktu, take time, menjauh dari anak. Karena siapapun yang ada di depan kita pasti akan jadi amarah, jadi pelampiasan amarah kita. Dalam kesempatan yang sama, Ai Mariati selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa tugas pendampingan terhadap pemenuhan keinginan anak tetap harus diberikan oleh orang tua. Tugas orang tua memang mendampingi ya, bukan hanya memberikan gadgetnya. Hari ini kan orang tua seolah-olah memenuhi keinginan anak dengan memberikan, tapi dengan memberikan pengawasan, memberikan pendampingan. Bahkan kalau bisa menjadi list teman dari media sosialnya sehingga mengetahui sejauh mana anak-anak ini bisa berinteraksi di dunia maya.
Untuk Sobat TV UI yang ketinggalan keseruan acara perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022, Sobat TV UI dapat menyaksikan ulang penayangan rangkaian acaranya di kanal YouTube Makara Art Center Universitas Indonesia. Tim Liputan TV UI. Usai sudah kebersamaan kita dalam Lingkar UI hari ini, saya Aga Fikdawan dan seluruh kru TV UI yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.